thank you kepada semua teman-teman media. Ternyata lebih ramai dari semua press con yang pernah saya hadiri. Sudah 17 film. Yes, tanda baik nih Pak. Luar biasa ya Pak ya. Tanda baik. Tahun 17. Saya kenal dengan Robert Downey gara-gara saya jatuh cinta sama filmnya. Dari awalnya senang filmnya, akhirnya jadi partner sampai jadi paragon. Dan pitch Rob Downey yang pertama kepada saya waktu itu adalah, film apa yang kepengen dibuat pertama kali? Saya bilang, Kuasa Gelap. Bener ya, waktu itu ya. Nah, tapi akhirnya baru kejadian sekian lama. Dan saya lihat perjalanannya panjang, tapi industri film kita, saya sangat-sangat believe dari 2017 saya mulai. Dan ternyata kita tumbuh luar biasa, 2019 kemarin. Terus kemudian ada pandemi. Di luar pandemi kita balik lagi, bahkan film Indonesia saat ini sudah jadi tuan rumah di negeri sendiri. Nah, bagaimana nih? Mungkin boleh diceritakan. Silakan Pak Roni. Ya, ini jadi kita kumpul All Star Club ini udah keempat kali ya kali ya. Oke. Jadi saya nggak terlalu ngulangin lagi cerita yang udah saya ceritain, tapi memang benar sih perjalanan bikin film ini panjang dan lama. Dan kalau mungkin produser lain udah nyerah. Oke. Tapi karena ya ini obsesi saya sejak kecil ya, pengen bikin film tentang exorcism. Dan saya Katolik gitu, jadi ya nggak ada cara lain lah, saya tetap mau bikin film ini. Dan puji Tuhan dikasih jalan juga sama Tuhan. Saya juga banyak dapat bantuan dari artis untuk bisa membuat film ini, karena gak gampang memang sih dapat izin dari gereja Katolik. Betul. Beda dengan gereja Kristen yang lebih open terhadap media dan lain-lain. Gereja Katolik itu tidak boleh kita memutuskan seseorang, tapi lebih ke institusi gerejanya. So it's not easy to convince them that kita mau bikin film ini niatnya baik lah gitu, bukan mau eksploitasi, bukan mau apa dan segala macam. Tapi ya finally mereka percaya dengan niat kita yang baik gitu ya. Dan saat ini sih saya happy banget karena film ini udah di-embrace dengan sangat luas oleh banyak orang umat Katolik di Indonesia gitu ya. Setuju. Dari grup-grup WhatsApp yang ada itu saya selalu dapat dari forward dari orang itu, untuk nonton bareng segala macam film Kuasa Gelap gitu bang. Oke juga, ternyata cukup viral lah film ini dibanding film-film saya sebelumnya. Katanya ini yang paling viral sih, dan jadi semoga secara angka ini juga akan jadi film saya yang paling laris lah. Semoga ya, semoga. Amin. 3 pagi dini hari itu witching hour. Betul. Itu jamnya setan muncul kalau dari di kita. Dan penulis kita ini setiap jam 3 pagi digangguin. Ya Allah, pasti selama berbulan-bulan. Sampai akhirnya dia bilang, Ron, gue nyerah deh. Gue berhenti sampai di sini. Saya yang nulisin skripnya. Tanya gue. Oh gitu. Beneran ya, saya yang nulisin skripnya karena dia nggak tahan diganggu. Ya, memang ada lah yang gini-gini sih ada. Ada ya. Oke, itu. Terima kasih pertanyaannya. Mungkin saya jawab dari perspektif saya sebagai produser ini ya, saya. Tapi yang pasti tadi pertanyaan gimana caranya menaikkan level orang Indonesia. Karena seperti yang kita tahu juga di industri ini semakin banyak film horor yang rilis. Tahun 2022 ada sekitar 20-30 film horor, juga hampir 50 film horor, dan tahun ini akan lebih dari 50 film horor. Jadi tentunya harus ada positioning yang unik ya. Mungkin tadi dan tema ya. Pertama ya ini suatu tema yang baru, dan kedua juga strategi taruh itu juga film ini tidak mempunyai strategi untuk akan dibuat. Jadi dari strategi itu sendiri harus kita perhatikan kualitas film itu sendiri. Tidak hanya film market domestik yang bisa diterima, tapi juga pasar internasional. Makanya kita sangat perhatikan workflow, juga perjalanan panjang 4 tahun, 5 tahun, development, research. Kita juga dibantu, didukung oleh konsultan yang juga merupakan practitioner exorcist sendiri. Jadi kita sangat put a lot of effort pre-production ya. Dan mungkin terakhir bisa dilihat film ini karena juga
film pertama ya, film eksorsisme pertama di Indonesia. Jadi kami bekerja sama dengan institusi Gereja Katolik sendiri. Ya. Jadi kita bekerja sama dengan paroki Gereja Santo Laurentius. Di film ini nanti akan menyajikan never before seen locations. Oke. Yang kalau yang bukan dari film ini ya sebenarnya mungkin tidak bisa tuh Orang masuk lebar. situ. Ya. Kita juga ingin menginfuse sesuatu yang baru gitu ya, lepas dari agamanya memang Katolik, sangat Katolik ya, tapi kita juga mendebarkan cerita. Jadi tetap story nomor satu. Kita nggak cuma pengen jualan yang scam atau apa sekarang menakutkan, tapi kalau polisi harus cerita yang fungsional ya. Dan mungkin juga yang menarik dari produksi ini adalah kita benar-benar berkolaborasi dan Paragon Pictures sangat percaya bahwa salah satu yang harus kita lakukan untuk industri film Indonesia adalah komunikasi. Jadi di sini mungkin ada sedikit trivia yang menarik, kayak di sini Jerome pertama kali lead ya di film ini ya. Tangan dong. Terus Lea first time film layar lebar, Freya juga Debut ya. gitu. Terus kemudian sebenarnya kita itu dulu mungkin sekitar 3 tahun yang lalu ya, kita udah approach Bobby sebelum Bobby bikin film. Kali jadi kayak apa namanya, kita approach Bobby bahkan sebelum Bobby bikin film layar lebar. Cuman kan Sekarang juga mas. Terus masih rata. Oh gitu. Oke. 4 tahun yang lalu ya. Ya. Nah, tapi kan seperti yang diketahui sama orang-orang banyak juga gitu ya, Mas Bobby ini sudah banyak juga gitu ya membuat menyutradarai gitu untuk film-film horor gitu. Kira-kira yang membuat beda dalam mengeksekusi film Kuasa Gelap yang kita udah tahu ini benar-benar beda dan fresh gitu ya, sebagai horor eksorsisme pertama di Indonesia, gimana waktu itu mas? Tantangannya, challenge-nya gitu, sempat nyerah juga nggak? Apakah digangguin kah? Kayak penulisnya atau gimana tuh Mas Bobby, mungkin boleh diceritakan? Oke, jadi pertama kali saya diajak meeting dan diajak ngobrol sama Pak Tony dengan cerita yang menurut saya memang udah beda banget, bukannya Gereja Katolik. Sangat challenge sih buat saya karena kayaknya bukan cuma baru buat horor Indonesia, tapi buat saya juga mungkin ya. Itu Kayak even beberapa film horor saya sebelumnya itu nggak ada yang ngambil dari sudut pandang Gereja Katolik kan. Jadi itu juga buat saya jadi kayak belajar dari nol lagi nih. Ini apa sudut pandangnya berbeda gitu. Untungnya atau tidak untungnya karena 4 tahun di delay. Jadi waktu risetnya juga jadi panjang. Oh, sarjana Kuasa Gelap kamu udah. Saya S1. Udah risetnya tuh ya. Lumayan ya. Mas, Bener. emang Semester 1 kena 10/8 ya. Bisa, pas. Jadi saya ngobrol sama banyak romo, saya disuruh Pak Robi ikut seminar eksorsis. Itu dari zaman saya muda itu sampai sekarang. 4 tahun lalu itu ya, itu benar. Akhirnya ya sudah. Tugas akhirnya bikin Iya, Kuasa Gelap gitu ya. Saya beneran melihat Proses proses eksorsisme dan nggak cuma di satu tempat. Cukup mengerikan juga buat saya. Ikut juga nggak tuh? Ya. Halo. Terima kasih udah meluangkan waktu nonton film kami. Tadi yang bukan? Jadi Romo ya? Kayak ada rasa-rasa damai gitu nggak, Jer? Seru, jadi Romo tuh seru. Efeknya gitu, suka lupa-lupaan. Kebanyakan Kuasa Gelap ya? Banyakan main sama dia. Oh gitu. Ya, jadi Romo itu suatu pengalaman yang baru buat aku sebagai aktor, karena dan menurut aku juga ini suatu kesempatan yang jarang ya. Bisa memerankan Romo, gak banyak film-film yang ada Romo. Jadi it's a blessing for me, karena aku dari besar juga sering melihat Romo. Mempunyai background Katolik juga. Dan itu juga menjadi fondasi buat aku. Jadi aku harus mulai dari nol. Setidaknya udah tahu lah ya. Saya udah tahu dan tapi tentu harus belajar banyak juga untuk benar-benar bisa mendalami, karena Romo bukan sembarang Romo. Romo Thomas itu Romo muda, mempunyai masa lalu yang berbeda.
dan punya journey yang berbeda. Jadi sebuah pengalaman yang sangat seru buat aku dan memorable. Oke, kira-kira dari karakter Mau bilang terima kasih buat teman-teman semua udah nyempetin hadir di sini. Yes. Thank you banget. Kedua, tadi baru ngobrol-ngobrol di depan bahwa dalam pengalaman dan sejarah perfilman premier film di Indonesia, kalau hujan filmnya pasti laku. Amin, 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 Fun fact. amin, amin, It's a fact. Kita bisa nanti coba lihat ya, mungkin teman-teman di sini pernah ngalamin beberapa film Indonesia premier di saat hujan, karena hujan itu berkah dari Tuhan. amin. Romo Rendra ya, oke. Tentunya dalam berperan sebagai Romo Rendra ini, ya kita kan dapat fondasinya tuh di skrip. Ya. Tentu juga ngobrol dengan sutradara, karena sutradara bagaimanapun juga yang punya visi misi di awal, Yes. apa yang pengen dituju. Tapi sebagai seorang aktor tentunya kita punya kewajiban juga untuk mengulik latar belakang. Sebenarnya kalau kita lihat karakter Romo Rendra, sebenarnya kalau misalnya kita lihat sama Romo Thomas, walaupun mungkin tidak tergambarkan secara jelas, sebenarnya dia juga punya masa lalu yang lumayan cukup kelam Oke. dalam kehidupannya. Cuman memang dia di level yang tidak lebih dulu dari Romo Thomas, Romo Thomas, dan dia sudah mengalami banyak hal sampai akhirnya dia sangat komit terhadap faith-nya dia dan melayani sebagai pastor exorcism. Yes. Ya seperti itu sih. Jadi tambahnya ngobrol banyak sama sutradara, kira-kira apa yang kita bisa tarik ke belakang tentang Romo Rendra ya? Oke, lebih supaya connect. Jadi sehingga pada saat dia punya relationship dengan Romo Thomas, seperti kayak hal yang mengingatkan dia kembali apa yang terjadi sebelumnya. sebelumnya. Nah itu untuk supaya Waktunya sempat ke sini gitu di tengah hujan badai. Terima kasih. Semoga tadi menghibur ya. Semoga keluar dari sini ada hikmah yang bisa diambil Benar. dari Amin, 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 amin. Oke, aku di sini bersama dengan Lea sebisa mungkin untuk aku berusaha mendekatinya. Oh, Ya, karena kan kita memang sebenarnya aku terpaksa jadi ibu, karena kan aku gennya sama ya, Gen Z gitu ya. baik, boleh. get set loh. Get set. Bukan. Selalu begini memang di lokasi syuting. Oh, baik. Ya, jadi memang aku berusaha sekali mendekati Lea. Memang walaupun awalnya memang agak sulit ya. Karena selera musik kita berbeda. Oh gitu. Aku ingin dia ada ya. Lain. Ini berusaha untuk menyamakan, cuman tapi kita akhirnya bisa klop ya Lea. Setelah pokoknya aku selalu ngikutin dia mau duduk di sebelah mana, aku mau ikut anak aku gitu. Aku berusaha untuk mencari tahu, ngobrol apa yang dia suka gitu. Walaupun aku tahu sekali dalam hatinya ini apa sih mama ini, mau tahu aja gitu kan. Oke. Ternyata puasa gelapnya emaknya. Kodamnya. Iya, jadi sebisa mungkin selama workshop gitu aku selalu bersama dia ngobrol apapun. Jadi di luar film pun kita bahas yang lain gitu. Jadi berlaku juga. Saya mau ngucapin terima kasih untuk teman-teman media yang sudah meluangkan waktu untuk hadir hari ini. Untuk itu sendiri, karena ini pertama aku kan, aku casting itu udah lama banget. 2018 juga. Kamu dari SD kan nak? Aduh. Aku casting itu umur 15, sekarang aku umur 18 tahun. 3 tahun. Iya, jadi penantian berharga ya, akhirnya ditunggu-tunggu. Hari ini tayang juga. Untuk actingnya sendiri sulit sih, sulit banget karena untuk perannya Kayla banyak scene-scene yang exorcist gitu kan. Sedangkan aku sendiri nggak pernah punya pengalaman. Jangan sampai kak. Amit-amit deh, jangan juga. Tapi untuk pendalaman karakternya lumayan sulit. Tapi ada beberapa hal yang aku relate juga sama Kayla. Karakter Kayla ini karakter anak SMA juga yang masih remaja, masih labil, masih pikirannya belum dewasa lah. Aku relate sih sama karakter ini. Nah, tapi untuk exorcistnya aku banyak belajar, aku nonton referensi dari Pak Bobi, terus ya aku riset lah gimana sih exorcist itu. Makasih Pak Bobi ya. Kesempatan ini karena di JKT48 kan bukan aku yang pertama ya main turun JKT. Saya senang banget karena bisa mendapatkan kesempatan yang sama seperti kakak-kakak yang sebelumnya.
Terus sejujurnya nervous. Karena biasanya kalau JKT48 kan performnya tuh secara langsung dengan penonton langsung nonton gitu. Iya. Tapi kalau ini tuh harus di depan kamera, jadi bagaimana rasanya perasaan itu harus disampaikan secara tidak langsung karena lewat layar. Yes. Bukan kayak aku bisa melihat penonton secara langsung gitu. Tapi juga menyenangkan sekali karena bisa mengenal lebih banyak orang lagi, memiliki pengalaman yang lebih banyak karena aku jadi belajar di luar zona nyaman selama 6 tahun di JKT48 kan kayak biasanya orangnya itu doang nih, ngobrolnya selama itu doang gitu. Tapi karena berada di industri perfilman ini tuh jadi lebih banyak orang yang aku kenal, lebih banyak obrolan-obrolan yang biasanya di luar JKT48. Emang ngobrolin apa sih kalian? Gak ada ngobrolin eksorsisme Banyak, kita ngobrol berdua banyak. JKT47 tau. Ini kayak JKT BKS ya, Jakarta Bekasi ya kalau ini ya. Terus. Jadi banyak hal-hal yang baru lah ya buat Freya begitu ya. Juga punya baik juga. Oke. Dalam proses syuting kamu paling deket ya sama siapa? Amelia gitu ya. Sahabat aku ini. Sahabat aku. Bestie banget ya. In real life juga jadi bestie terus ya. Iya. Oke, tapi nggak ada eksorsisme-eksorsismenya ya mudah-mudahan ya. Coba. Katanya hafal ya. Coba Jangan ya, Dek, ya. Jangan ya. Gak bisa Yura. Oke, baik. Baru mau nonton. Baru mau nonton. Oh iya, dia suka nuntun aku di lokasi. Jadi kalau suka kebalik kan, Oh gitu. entah bapak kami atau Salam Maria, aku nanya kak apa. Tapi kadang-kadang ternyata dia lupa juga. Bapak kami Salam Maria ada kemuliaan doanya. Aduh. Soalnya bapak kami versi Kristen sama Katolik kan beda. Betul. Aku susternya namanya Indah. Nah, tuh kan. Terus kemudian kalau dia udah pakai kostum tuh kan menutup auratnya udah adem banget ini. Tuh. Dia yang ngomong bukan gua ya. Ini kan karakternya beneran ya. Ini kan jujur ya. Betul. Nah, oke. Kemudian Dari family-nya kali ya mungkin. Oke. Yang dilalui sama keluarganya Romo Thomas dan juga Bu Maya. Mereka pernah mengalami peristiwa yang agak ragu nih dijawabnya nih. menyedihkan, maksudnya Oke. pahit gitu Oke. ya. Tapi mereka jadiin alat peristiwa itu sebagai alat untuk move on with their life instead of being hateful, and I think that's a form of love. Oke, bagus sekali. Suster ini udah kita kasih. Nah kebetulan almarhum papaku Katolik, kalau aku sendiri Hindu. Oke. Jadi aku ngerasa I'm continuing his dream, I guess. Karena dia juga pengen jadi bintang film dari dulu. Tapi ya nggak ketemu jalannya. Jadi dia jadi kontraktor. Coba banget deh. Jadi aku menjadiin his dreams. Oke. Kontraktor buat bikin film. Bikin film, ya benar bisa. Semoga ya in the next life maybe. Oke. Anyways, ya bersyukur banget. Itu sih. Itu ya, jadi blessed banget. Jadi film ini juga kayak tribute to your dad gitu. Thank you to my dad. Berarti papa kamu di atas sudah sama Yesus, anak saya nih main film ini. Keren banget, bangga dia pasti. Iya, amin dong. Amin. Baik. Oke, segitu aja dulu tanya jawab.